Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku di YouTube Ismi Hida. Mohon maaf ya teman-teman, akhir-akhir ini tidak konsisten upload video karena sewaktu lebaran itu tidak membuat video panjang-panjang untuk buat konten. Dan akhir-akhir ini juga aku disibukkan dengan pekerjaan lain. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin ya teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Libur lebaran 10 hari sudah kepotong untuk di perjalanan, rasanya di kampung itu cepat banget. Tapi tetap harus disyukuri ya. Masih banyak teman-teman lain yang di hari kemenangan itu tidak bisa bertemu dengan keluarga, mungkin dikarenakan pekerjaan atau lainnya. Oh ya, ini video aku ambil ketika libur lebaran di hari kelima kalau nggak salah ya. Jadi aku bersama suami dan kakak serta ponakan liburan di British Ocean View. Letaknya itu di Kebumen ya, tidak jauh dari Menganti. Jadi masih sejalan, hanya saja British Ocean View ini letaknya setelah Pantai Menganti ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah sampai di Gapura Selamat Datang Pantai Menganti itu, kalian ambil jalur yang belok kanan dan ikuti satu jalan itu ya. Oh ya, aku mau menyapa orang Kebumen ya. Halo teman-teman Kebumen yang mampir di channel aku, silahkan komen ya, berarti kita tetangga kabupaten. Hehe. Di British ini banyak wahana-wahana permainan ya, kayak perosotan pelangi, kolam renang, dan lain-lain juga. Jadi cocok buat bawa anak-anak untuk refreshing di sana, dan view-nya itu disuguhkan yang sangat cantik. Kalian di sana bisa lihat Pantai Menganti dari atas gunung ya. Oke, back to laptop. Sesuai dengan judul yang aku buat, yaitu budgeting bulan Mei. Lebaran telah selesai, saatnya kita untuk mengatur keuangan kembali. Di videoku kali ini temanya itu adalah membuat perubahan untuk mencapai goals. Tentunya goalsnya itu tujuan untuk masa depan. Nah, jadi aku menargetkan nanti lebaran tahun depan itu adalah tujuan utamanya aku membuat budgeting ya, agar nanti keuangan kita itu untuk lebaran kita sudah persiapkan matang-matang dari jauh-jauh hari. Untuk kebutuhan-kebutuhan dan lainnya itu dalam membuat budgeting masih sama seperti bulan sebelumnya teman-teman. Ada income, ada saving, ada giving, kemudian living. Di sini setelah aku hitung-hitung, livingnya itu sejumlah 5.400.000 yang aku budgetkan ya. Untuk income, saving, dan giving aku rahasiakan ya teman-teman untuk menjaga kenyamanan aku dan Pak suami. Langsung saja yuk, untuk biaya-biaya yang aku keluarkan setiap bulannya itu ada fixed expense dan variable expense. Yang pertama itu fixed expense, ada kontrakan sejumlah 800.000, BPJS 35.000, kuota dan pulsa 250.000, listrik 100.000 ya. Jadi totalnya itu sebesar 1.185.000. Itu semua sudah biasanya dibayarkan di awal bulan ya. Jadi begitu Pak suami dapat penghasilan, langsung aku bahasa Jawanya itu cak-cakan. Dikontrakan sudah dibayarkan, BPJS juga, kuota dan pulsa juga udah dimasukkan ke ShopeePay biasanya sama Pak suami. Jadi ke ShopeePay aku dan Pak suami gitu ya. 250.000 itu dibagi dua ya teman-teman. Kemudian listrik 100.000 satu bulannya. Lanjut ke variable expense atau kebutuhan yang selalu berubah-ubah. Apa yang akan dibutuhkan di bulan yang akan datang itu aku tulis di sini ya.
Untuk belanja bulanan dan mingguan menurut aku sesuai budgeting bulan sebelumnya itu masih aman-aman aja ya teman-teman. Untuk belanja bulanan sendiri itu sebesar 700.000, belanja mingguan itu per minggunya 250.000, jadi per bulannya aku budgetkan 1 juta. Kemudian galon dan gas sejumlah 150.000, buah 150.000, bensin dan uang saku Pak suami 900.000. Kemudian ada biaya perawatan motor 150.000, dan lanjut kondangan tetap harus aku budgetkan ya 200.000. misal nanti 200.000 ini tidak terpakai, bisa untuk ditabung atau ya bisa digunakan di bulan berikutnya. Nanti awal bulan aku pertimbangkan lagi ya teman-teman. Kemudian belanja online aku budgetkan 215.000 ya. Ini udah 2 orang ya. Kita itu harus bisa mengatur semaksimal mungkin sebisanya kita ya. Jadi untuk apa ya, belanja online kalau kita kita tidak butuh yang banget itu, aku budgetkan 215.000 itu harus bisa diatur sih, ingin beli apa gitu ya. Jadi kita itu budgetnya tidak besar di belanja online-nya, karena kita ya sadar sendiri ya, makhluk kaum hawa itu kalau udah lihat yang online itu kalau harganya murah atau apa ya yang tertarik langsung aja dimasukkan keranjang. Itu nggak boleh ya teman-teman. Ya boleh saja kita lihat-lihat, tapi sebelum check out kita pertimbangkan dulu ya, apakah ini kebutuhan atau keinginan. Oke, lanjut ke hiburan. Per bulannya itu aku budgetkan 300.000. Kemudian dana darurat, misal nanti di akhir itu uangnya kurang gitu ya, jadi kita masih punya cadangan 150.000 gitu. Kemudian dana lain-lain 50.000, misalnya kita mendadak amit-amit ya teman-teman, semoga enggak mendadak sakit atau apa gitu, kita bisa beli obat dari uang ini. Kemudian tabungan anak ini wajib ya 50.000. Kemudian tabungan lebaran 50.000. Dan ini apa ya, baru ya teman-teman, jadi aku dan Pak suami punya hajat di tahun depan. Mudah-mudahan ya teman-teman kita punya rezeki lebih, bisa bisa korban ya teman-teman. Jadi ini setiap bulannya aku nyicil 150.000. Nominal ini sudah aku musyawarahkan ya, udah dapat kata deal dari Pak suami 150.000. Jadi nanti kekurangannya di belakang, kalau kita punya tabungan lebih insya Allah untuk membuat beli korban itu. Kenapa kita tidak mentargetkan setiap bulan, misal ya kita prediksi, misal kalau kita korban kambing 4 juta, jadi dibagi 12 per bulannya segitu. Kita nggak seperti itu ya teman-teman, karena Pak suami itu nggak setuju, merasa keberatan karena di dekat-dekat ini kita punya hajat besar yang harus kita dahulukan ya. Jadi kita ya nggak apa-apa lah, nabung dulu 150.000 per bulan. Jadi kita sesuaikan aja ya teman-teman sama kantong kita, dan juga apa ya, keridhaan Pak suami ya teman-teman, agar kita berkah, mendapatkan keberkahannya. Nah, jadi total variable expense sejumlah 4.215.000 ya. Untuk total seluruhnya itu fixed expense dan variable expense sejumlah 5.400.000. Semoga aman ya, tidak boncos di akhir bulan. Ngomong-ngomong nih teman-teman, walaupun aku alhamdulillah sudah berpenghasilan sendiri, menurut aku jika kalian juga sama aku posisinya, untuk penghasilan Pak suami dan penghasilan istri usahakan beda-beda ya. Untuk penghasilan Pak suami sendiri kita
maksimalkan dulu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan keberkahan dari nafkah dari pak suami gitu ya. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Misal nanti di akhirnya kebutuhan uang dari pak suami itu tidak mencukupi, kita bisa membantu dari penghasilan kita ya, tentunya itu dari keridhaan pak suami gitu ya teman-teman, menurut aku ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kita dalam berumah tangga sebaiknya dan seharusnya kita musyawarahkan kepada pak suami agar kita itu di dalam rumah tangganya itu ayam tentrem, karena saling keterbukaan ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman video dari aku, video budgeting Mei. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian dan memberikan inspirasi kepada kalian. Oh ya, aku lupa, setelah kita berbudgeting kan kita sudah ambil uang cash tuh dari ATM, kita masukkan ke dompet pengelolaan keuangan ya. Seperti biasanya kita masukkan ke dalam folder-folder sesuai folder-foldernya gitu. Oke ya teman-teman, segitu dulu video dari aku. Bila ada salah di dalam video dan dubbing yang berlibat, tidak urutan gitu ya, mohon maaf ya teman-teman, namanya aku juga lagi belajar. Kita belajar, tentunya kita butuh proses ya. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi insan yang lebih berguna, tentunya bermanfaat bagi agama dan bangsa. Gitu dulu. Oke, segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini aku kasih bonus video live musik di British Ocean View. Selamat menikmati teman-teman, bye bye. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin.